Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bagas Arya Prayoga. Aku merupakan mahasiswa pendidikan geografi Universitas Negeri Jakarta. Kali ini aku akan membawakan video edukasi mengenai No Waste Food. Disimak videonya ya. Halo semua, selamat datang di video edukasi kita kali ini. Apa kabar? Semoga semuanya semangat ya. Seperti semangat aku kalau lihat diskon makanan di supermarket. Hari ini kita bakal bahas topik yang gak cuma penting, tapi juga mendesak untuk kita sadari bersama. Pernah gak sih kamu ngeh kalau banyak banget makanan yang terbuang percuma setiap harinya? Faktanya, setiap tahun ada jutaan ton makanan yang dibuang begitu saja. Kalau di Indonesia sendiri, kita nyumbang sekitar 23-48 juta ton food waste tiap tahunnya. Itu setara sama mengisi stadion sepak bola berkali-kali lipat loh. Bayangin aja, kalau makanan itu bisa ngomong, pasti dia bilang, "Aku bukan buat tempat sampah, aku buat perutmu." Yuk kita ulik lebih dalam soal no waste food dan bagaimana caranya kita bisa ikut ambil bagian menyelamatkan bumi dari limbah makanan. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan food waste. Jadi, food waste itu adalah makanan yang sebenarnya masih layak dikonsumsi, tapi malah terbuang begitu saja. Contohnya, sisa nasi yang gak habis dimakan, roti yang kadaluarsa di rak dapur, atau sayuran yang kita lupakan di kulkas sampai layu dan busuk. Semua itu termasuk food waste. Tapi hati-hati ya, jangan sampai salah kaprah. Kalau makananmu sudah tumbuh kaki dan jalan-jalan sendiri di kulkas, itu bukan food waste lagi, itu udah jadi biologi eksperimen. Bedakan ya teman-teman semua antara food waste dan food loss. Kalau food loss itu terjadi di proses produksi atau distribusi, sedangkan food waste biasanya terjadi di level konsumen, yaitu kita. Artinya, kita sebagai individu punya peran besar untuk mengurangi food waste ini. Kita lanjut ke dampaknya ya. Apa sih yang terjadi kalau makanan terbuang terus-menerus? Dampaknya besar banget. Pertama, ada dampak lingkungan. Makanan yang terbuang dan akhirnya sampai ke tempat pembuangan akhir bakal membusuk dan menghasilkan gas metana. Tahu nggak, gas metana itu efek rumah kaca yang 23 kali lebih kuat dibanding karbon dioksida. Bayangin deh, food waste itu salah satu penyumbang besar perubahan iklim. Dampak kedua, soal ketahanan pangan. Padahal ada jutaan orang di dunia yang masih kelaparan, tapi kita malah buang makanan. Data dari FAO menyebutkan kalau food waste global bisa memberi makan lebih dari 800 juta orang yang kelaparan. Sedih ya. Tapi kalau kita sadar, kita bisa mulai bantu sedikit demi sedikit. Kalau kata orang, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Tapi kalau soal food waste, sedikit demi sedikit lama-lama jadi gunung sampah. Dan yang gak kalah penting, ada dampak ekonomi. Coba hitung berapa banyak uang yang kita habiskan buat beli makanan, tapi akhirnya dibuang begitu aja. Di level nasional, Indonesia kehilangan ratusan triliun rupiah setiap tahun gara-gara food waste. Ini bukan cuma soal uang kita, tapi juga ekonomi negara.
Sekarang kita cari tahu, kenapa sih food waste bisa terjadi? Penyebabnya banyak teman-teman. Di rumah tangga misalnya, kita sering banget belanja makanan berlebihan tanpa rencana matang. Akibatnya bahan makanan keburu busuk sebelum sempat dimasak. Lalu ada juga kebiasaan yang nggak habisin makanan. Misalnya, kita ambil nasi kebanyakan atau pesan makanan di restoran yang porsinya terlalu besar. Di tingkat industri, masalahnya ada distribusi. Banyak bahan makanan yang rusak atau nggak terjual karena salah penanganan atau ketidaksesuaian permintaan pasar. Tapi kita sebagai konsumen juga perlu lebih bijak, karena makanan bukan buat jadi pajangan Instagram aja ya. Kita masuk ke bagian paling seru, yaitu solusi. Gimana caranya kita ikut gerakan No Waste Food? Ada banyak langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang. Yang pertama, belanja dengan perencanaan. Sebelum belanja, catat dulu kebutuhanmu. Pastikan cuma beli apa yang benar-benar diperlukan. Jangan lapar mata ya, karena kalau lapar mata, ujung-ujungnya dompet yang diet. Kedua, simpan makanan dengan benar. Sayur dan buah punya cara penyimpanan yang berbeda. Misalnya, tomat sebaiknya nggak disimpan di kulkas, sementara wortel lebih awet kalau dibungkus kain lembab. Ketiga, masak sesuai porsi. Kalau masak, ukur sesuai kebutuhan. Jangan sampai makanan jadi sisa karena porsinya terlalu banyak. Kalau sudah habis, baru deh bikin lagi. Ingat, nasi goreng buatan kedua itu sering lebih enak. Keempat, manfaatkan sisa makanan. Sisa nasi jadi nasi goreng, kulit buah bisa buat infus water. Kreativitas itu kunci. Kalau bingung, ingat aja makanan itu selalu punya kesempatan kedua. Kelima dan terakhir, donasi atau kompos. Makanan berlebih bisa kamu donasikan, atau kalau enggak layak makan, jadikan kompos untuk pupuk tanamanmu, biar makanan itu tetap berguna, walau udah enggak enak dimakan. Jadi itulah edukasi mengenai No Waste Food. Ingat ya teman-teman, terapkan semua solusi yang sudah diajarkan di sini. Dan ingat sekali lagi, pilih makanan yang benar-benar kalian butuhkan ya. Jangan dibuang-buang. Sekian, terima kasih.